Ya iseng-iseng aja sih. Iseng-iseng aja lah. Yes. Penontonnya banyak Mas itu, yang like banyak. Halo teman-teman Oceanografi, kembali lagi nih di podcast Oceanografi bersama saya Dava Ramadan. Nah, teman-teman Oceanografi, kali ini sudah bersama saya nih. Kalau misalnya teman-teman Oceanografi ini sudah pada lihat video profilnya kita. Nah, di sebelah saya ini adalah sang penciptanya dari video profil kita nih. Hari ini kita kedatangan alumni Oceanografi Universitas Hang Tuah Surabaya, angkatan 2016, ada Mas Yawanda. Halo Mas Yawanda, apa kabar nih? Ya, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan baik. Mungkin bisa disapa nih teman-teman Oceanografi kita. Halo teman-teman Oceanografi. Mohon kenal ya. Nah, teman-teman, di sini Mas Yawanda adalah seorang pilot loh. Padahal jurusan Oceanografi. Tapi beliau adalah seorang pilot. Pilot apa? Beliau adalah pilot drone. Nah, pilot drone di mana kok bisa sih ada drone nyambung ke kelautan? Nah, hari ini saatnya kita membahas itu. Gimana nih kok bisa nyambung dari drone ke kelautan? Oke, jadi awal ceritanya kenapa saya kuliah di Oceanografi tapi kok ambil bidang drone. Karena dulu waktu masa orientasi mahasiswa, kebetulan kan jadi panitia ospek universitas. Dan kebetulan di situ saya lihat peluang di situ bahwa drone emang untuk kampus emang saat ini masih sewa-sewa gitu. Jadi akhirnya saya dari panitia sendiri untuk bisa cari peluang di situ. Kemudian dari situ sendiri yang dapat dihubungkan dengan oceanografi yaitu dari segi pemetaan tata wilayah. Pemetaan tata wilayah ya, Mas? Ruangnya, ruang di bumi ini bisa dipetakan dari segi apa saja sih, bisa dari pesisirnya, bisa dari segi lautnya, baik daratnya juga. Kalau dari pesisirnya sendiri pun bisa dibedakan, nanti akan dibahas lebih lanjut sih. Oke, gitu. Tuh teman-teman, kenapa kok bisa sih ada seorang pilot dari lulusan, saya ulangi, pilotnya adalah pilot drone dulu, bukan pilot pesawat. Bukan Beda. pilot komersial. Bukan pilot komersial, pilot pesawat tempur, tapi ini adalah pilot drone yang dimana ini sudah menjadi sebuah profesi ya, Mas? Ya masih freelance sih kalau sekarang. Masih freelance ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kenapa ada seorang lulusan oceanografi bisa menjadi seorang pilot drone? Karena dalam bidangnya oceanografi sendiri ada itu namanya sebuah pemetaan. Yang dimana pemetaan ini juga bisa dilakukan melalui drone. Kalau sebelum-sebelumnya, di masa-masa sebelumnya terdahulu itu masih sering digunakan yaitu satelit. Satelit, pesawat udara. Nah, dengan berkembangnya zaman sekarang, sudah ada alat yang bernama drone, yang mana kita sudah bisa menggunakan drone tersebut. Betul kan, Mas? Ya, benar. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas, kan minatnya gara-gara dulu ikut di orientasi siswa ya? Orientasi di universitas. Di universitas ya. Nah, itu kok kepikiran jadi ngembangin itu gimana, Mas? Dan atau mungkin ceritanya dari Mas buat kok bisa nyambung ya ini dari pemetaan, jadi minatnya ke pemetaan itu gimana, Mas, ceritanya dulu? Awalnya sih memang tahun-tahun pertama itu emang fokusnya di foto video udara. Foto video udara Foto ya? apapun itu, baik itu wedding, baik itu event, baik itu acara olahraga outdoor, itu foto video. Foto video. Kemudian saya pikir kalau saya punya ilmu oceanografi. Kemudian di situ ada mata kuliah namanya penginderaan jarak jauh. Penginderaan jarak jauh. Nah, itu jadi saya pikir di situ, kenapa kok ini wahana drone tanpa awak ini kenapa nggak bisa dipakai di salah satu media kuliah itu. Jadi emang saya pikir pemetaan dengan drone ini memang untuk tahun-tahun ini memang sekarang lagi lagi banyak dicari. Kenapa? Karena yang pertama waktu yang diperlukan juga cepat, biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar, dan hasilnya juga bisa diperoleh dengan cepat juga. Kita ambil data di lapangan sehari, kemudian malamnya itu bisa langsung diolah, seperti itu sih. Cuma tergantung luasannya berapa yang diambil. Jadi dari
awal pertama kali ceritanya bisa masuk ke drone ini gara-gara dulu suka ngambil yang video, foto gitu ya. Nah, teman-teman nih, kalau teman-teman orang Surabaya nih yang sering main sosial media pasti pernah lihat nggak konten di mana ada drone di Keputih. Ini yang bikin Mas Yawanda yang bikin. Iya, Mas. Ya iseng-iseng aja sih. Iseng-iseng aja lah. Yes. Penontonnya banyak Mas itu, yang like banyak. Ya kalau dibandingkan dengan influencer lainnya sih ya enggak. Cuma ya kita cari apa sih yang rame sekarang. Sekarang kan juga tingkat kematian karena corona kan juga meningkat. Terus di Surabaya juga ada salah satu pemakaman yang emang orang-orang dimakamkan di situ secara COVID kayak gitu. Jadi emang yes kita cari konten istilahnya Mas. Cari Jadi, konten ya. Iya, cari konten. Cari konten di mana emang bukan bermaksud ada yang meninggal kita konten enggak, cuma kita meningkatkan kewaspadaan mereka yang belum sadar tentang apa itu kesehatan mencuci tangan yang baik dan benar. Oh ya Mas, ngomong-ngomong juga soal drone sendiri ya. Iya. Yang saya pelajari tentang drone. Drone sekarang untuk menjadi pilot drone sendiri itu nggak bisa asal kita beli drone kita terbangin gitu ya Mas? Yang pertama sih bisa sih kalau untuk cuma yang beberapa harus diperhatikan ya ini sih regulasinya. Iya, Gimana regulasinya. kita bisa terbang yang baik dan aman dan bertanggung jawab yang terutama itu. Kan saya juga sempat tahu tuh, bahkan seorang pilot drone sekarang harus dibuatkan SIM, punya SIM-nya sendiri ya. Iya benar. Mas Yamada sendiri gimana itu? Punya SIM-nya? Kalau SIM sih ada, tapi sebelum SIM itu harus ikut teorinya dulu, ujian teori, ujian lapangan, kayak gitu. Kebetulan untuk sertifikasi di Indonesia ini juga ada beberapa lembaga yang menyediakan sertifikasi pilot drone. Itu. Kalau untuk sertifikasinya sendiri itu kemarin diadakan di Gresik sih kalau untuk wilayah Jawa Timur. Untuk wilayah Jawa Timur di Gresik ya. Berarti ngambil SIM-nya buat drone itu juga nggak main-main ya. Bahkan lebih susah dari ambil SIM mobil motor ya. Kalau saya pribadi sih lebih mudah drone sih. Oh, lebih mudah drone daripada ngambil SIM mobil aja. Karena saya sendiri juga untuk SIM mengendarai pun juga sampai saat ini juga yes kesulitan lah mencari SIM motor itu loh. Oke Mas. Sekarang kita mulai masuk ke topik yang dimana memang keilmuan kita seorang oceanografi. Nah, dari sebuah drone tadi yang digunakan untuk sebuah pemetaan ya Mas. Nah, itu ada nggak pengalaman-pengalaman Mas Yawanda sendiri saat mengambil mungkin ada pekerjaan atau proyek untuk melakukan pemetaan menggunakan drone sendiri Mas? Kalau pemetaan dengan drone sih sudah pernah. Jadi akhir-akhir ini memang beberapa konsultan ataupun beberapa perencanaan daerah itu memang lebih memandang drone itu sebagai alat yang lebih efektif juga dengan tingkat keakurasiannya sendiri. Jadi beberapa proyek kemarin juga saya ambil karena di situ pemetaan sendiri itu juga sangat penting dalam suatu perencanaan. Karena kalau sudah salah dikit juga perencanaan kedepannya juga sangat sulit kayak gitu. Soalnya kan di kita sendiri juga ada kan pelajaran dari penginderaan jauh. Nah, di mana kita menggunakan drone juga yang dimana nanti akan diikat untuk pengambilan lokasinya itu kan diikat dengan GPS geodetik. Nah, untuk nanti di lapangan yang kami pelajari saat ini untuk saya sendiri ya Mas, itu masih sampai di situ. Nah, ada lagi mungkin Mas? Jadi lebih ke prosedur penerbangan dan tahap-tahapannya gitu ya. Tahap-tahapannya ya? Jadi yang pertama mungkin kita harus mengenal lokasinya dulu apa. Mengenal lokasinya itu persawahan, pemukiman, jurang, pegunungan, bukit, laut, dan itu kita harus tahu lokasinya apa. Kemudian untuk yang tahap awal itu memang pembuatan jalur terbang, kemudian pembuatan misi itu tadi jalur terbang, kemudian kita baru
main di aplikasi namanya Pix4D. Kemudian setelah itu kita ambil foto jepret dalam beberapa waktu. Apabila ada tingkat keakurasian sendiri, kita pasang GPS di situ di bawahnya. Kemudian itu baru analisa pengolahan data di komputer. Gitu. Oh ya Mas, sebelum kita melanjut lebih jauh nih obrolan kita. Nah, di sini sudah ada sedikit buat menyegarkan tubuh kita nih Mas. Nah, buat teman-teman, di sini ada minuman yang dari Kearifan. Nah, minuman Kearifan ini adalah produk barunya yang dimana ini mengandung dari jamu-jamuan. Nah, minuman ini itu dapat meningkatkan imun tubuh kita Mas, agar kita sendiri juga terjauhi dari penyakit-penyakit, kemudian juga meningkatkan imun tubuh kita untuk biar kita tetap kuat melawan corona ini Mas. Nah, Sip. bisa diminum. Mari kita coba nih teman-teman. Nah, kalau mau tahu nyarinya di mana nih, bisa melalui GrabFood, GoFood, dan juga bisa datang langsung nih ke tokonya, yaitu di Jalan Semolowaru Utara, Gang 1, nomor 4. Nah, langsung aja tuh datang. Monggo Mas, bisa dicoba. Oke. Nah Mas, tadi kan seperti itu ya, buat prosedurnya harus, dan banyak banget ya yang ternyata harus dilihat dari itu, dari penerbangan drone untuk sebuah pemetaan kan. Nah, kalau untuk pengolahannya sendiri itu bagaimana Mas? Apa yang sampean lakukan Mas? Kalau saya sendiri nih, waktu di perkuliahan penginderaan jauh saat ini kami sedang diajari menggunakan software Idrisi Selva. Nah, kalau Mas Yawanda sendiri di luar sana penggunaannya ada apa saja Mas? Kalau ini sih emang software yang saya belum pernah dengar sih di oceanografi waktu kuliah. Jadi namanya itu ada Agisoft Metasept Pro. Agisoft Metasept Pro, ya. Iya, itu. Jadi itu fungsinya untuk mengelainkan foto. Maksudnya mengelainkan foto itu, jadi drone kan kita dapat foto setiap jepretan. Kita buat jalur jepret-jepret itu kan mempunyai lebih dari 100 foto, misalkan 100 foto. Nah, fungsi software ini adalah untuk menggabungkan. Jadi beberapa foto itu yang dijepret itu kan setiap foto ini mempunyai koordinat. Betul. Jadi setiap foto yang mempunyai koordinat itu digabungkan sesuai koordinatnya tadi, kemudian di overlay. Di overlay itu saling tumpang tindih tadi. Ya. Jadi dari bantuan dari software Agisoft tadi itu untuk menggabungkan beberapa foto jadi luasan. Jadi kita punya luasan berapa hektar, misalkan katakanlah 10 hektar. Jadi dengan masing-masing foto itu kita gabungkan, kemudian kita paskan koordinatnya dengan bantuan software tadi, kemudian jadi satu luasan 10 hektar tadi. Jadi luasan 10 hektar tadi ya. Wah, kalau dilihat lagi cukup susah ya Mas dalam bidang pemetaan ini, harus telaten. Itu sih kalau pengalaman yang sedang saya ambil sih softwarenya aja yang berjalan. Kita hanya belajar proses-prosesnya aja. Jadi tahapan-tahapannya itu sudah jelas di software itu, sudah dibantu di situ. Jadi kita tinggal kita pilih fitur yang ini, kita pilih fitur yang ini. Pengen output yang seperti apa sih, kita keluarkan kayak gitu. Kita keluarkan cepat kok untuk belajarnya, karena di pemetaan sendiri nih luasan berapapun, mulai 10 hektar hingga ratusan hektar, pengelolaannya juga sama. Pengolahannya tetap sama. Tetap sama, cuma bedanya di beban kerjanya aja. Di beban kerjanya. Karena semakin banyak foto kan juga kapasitas hardware kan juga semakin berat di situ. Harus kuat juga untuk menyanggupi itu semua ya. Benar. Nah, Mas, dari semua hal yang Mas lakukan tadi itu, kalau dari teman-temannya Mas sendiri, dari angkatan 16 sendiri, oh ya sebelumnya kan saya angkatan 19 nih, mantap. Kalau untuk angkatan 16 sendiri, apa Mas namanya Mas? Kalau angkatan 16 sih namanya OC Neptune. OC Neptune, Neptunus. Oh iya benar. Jadi emang ada apa ya, dari istilah Neptunus juga. Dari Neptunus itu ya Mas. Nah itu gimana Mas, dari teman-temannya Mas sendiri, itu banyak yang menggandrungi drone dalam pemetaan ini juga, atau gimana support dari teman-teman sendiri? Kalau support dari teman-teman sih pastinya support Mas. Soalnya mereka juga di situ punya suatu rumpun keilmuan juga yang sama dengan saya. Betul. Jadi mungkin saya biasanya juga melibatkan teman-teman, dibantu
pegang GPS, dibantu bikin namanya control point di situ. Control point. Jadi memang support mereka juga ke pemetaan ini juga sangat support sih untuk di bidang drone ini. Ya supportnya sangat luar biasa. Iya. Nah Mas, kira-kira buat bangsanya di Indonesia, buat pemetaan melalui drone, menggunakan drone ini seperti apa Mas? Apakah sudah mulai banyak dicari atau ya masih sedikit atau seperti apa Mas? Mungkin kedepannya teman-teman saya nih, angkatan saya atau adik-adiknya kita nanti bisa memandang ini, wah ini jadi boleh juga untuk dilakukan, untuk dipelajari ini. Kalau untuk pasarnya ke depan ya, pasarnya ke depan tuh untuk pemetaan sih ada pasarnya. Cuma semakin kesini itu penggunaan drone juga banyak karena dari drone sendiri itu produk-produk drone itu juga mengeluarkan spesifikasi yang cukup untuk pemetaan, tetapi juga dengan harga yang terjangkau kayak gitu. Jadi untuk pasarnya ke depan itu emang untuk apalagi untuk mahasiswa oceanografi mungkin bisa mempelajari pemetaan dengan drone ini karena untuk kedepannya juga bisa menjadi ini sih juga keilmuan sendiri karena juga jadi sumber pendapatan terutama itu sih. Untuk drone-dronenya sendiri Mas, kalau kita kembali sedikit ke yang sebelumnya, drone-drone yang bisa digunakan untuk sebuah pemetaan ada drone-drone khusus nggak Mas? Kalau untuk drone-drone khusus untuk pemetaan sih yang saya rekomendasikan emang yang bodinya besar. Bodinya besar. Bodinya besar kenapa? Karena di lapangan kan mesti anginnya besar. Dan itu drone besar. iya, anginnya kencang. Maksudnya anginnya kencang. Jadi untuk pemetaan jadi untuk mengambil foto itu emang disarankan yang tahan terhadap angin. Tahan terhadap angin ya. Iya. Nah, teman-teman, dari banyaknya tadi kita sudah mengetahui tentang seluk-beluknya dari drone di pemetaan dalam oceanografi nih. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman nih bisa menonton iklan oceanografi terlebih dahulu. Program Studi Oceanografi. Program Studi Oceanografi berdiri sejak tahun 1987. Program Studi Oceanografi merupakan bagian dari Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya. Di dalam program studi oceanografi terdapat dua peminat. Fisika laut. Fisika laut ditunjang dengan beberapa fasilitas dan kegiatan. Praktek survei hidrooceanografi. Praktek pemetaan udara. Praktek geomatika. Praktek lapangan geologi. Biologi laut. Biologi laut ditunjang dengan fasilitas dan kegiatan kuliah lapangan koralogi. Kegiatan monitoring evaluasi mangrove dan terumbu karang. Di Laut Kita Jaya bersama Oceanografi. Nah, teman-teman, tadi sudah melihat tuh profil dari Oceanografi Universitas Hang Tuah Surabaya. Buat teman-teman yang tertarik, bisa saja langsung menghubungi nomor hotline yang ada di kolom deskripsi. Dan juga, kita sudah melihat tadi hasil dari footage-footage yang diambil menggunakan drone-nya Mas Yawada. Tuh, keren-keren tuh. Oh ya Mas, omong-omong soal tadi foto dari footage-nya drone-nya Mas Yawada itu kan untuk kegiatan komersial nih. Yeah. Buat ngambil foto, bikin video gitu-gitu. Nah, yang ku tahu juga nih,
drone kan juga ada yang buat sport tuh, ada yang buat balapan. Nah itu beda emang Mas, buat yang komersial dan membuat balapan. Kalau untuk balapan emang ada balapan yang arahnya ke komersial. Cuma di Balapan yang komersial. iya kan kita jadi drone namanya drone racing atau drone racing. FPV. Mm-mm. Jadi itu hanya bedanya mengambil angle view-nya jadi lebih sinematik namanya, lebih dramatis. Jadi emang dan itu saat ini pasarnya emang sudah ada untuk apa kebutuhan klien emang seperti itu emang sudah ada. Kemudian sekarang ini ada beberapa lembaga yang mengeluarkan sertifikasi drone. Di antaranya ada APDI, Asosiasi Pilot Drone Indonesia, ada FDI, dan ada FASI. Dari ketiga itu emang tujuan mereka beda-beda. Oh jadi sertifikatnya juga beda-beda baru nanti. Lebih jadi bilang gitu. iya, jadi lebih ke arah mana. Jadi kalau untuk FASI dan FDI ini untuk hobi, olahraga. Oh. Jadi kayak gitu. Kalau APDI ini untuk lebih ke pekerjaan ataupun mereka yang membutuhkan sertifikasi untuk di perusahaan-perusahaan atau perusahaan mana yang membutuhkan sertifikat drone memang bisa menggunakan dari Asosiasi Pilot Drone. Oh jadi dari 3 asosiasi tadi itu mengeluarkan sertifikatnya mereka sendiri-sendiri ya? Iya. Sebenarnya bukan satu ya sertifikatnya itu? Enggak. Oh saya kira sebelum-sebelumnya pokoknya pilot drone itu ya udah satu orang satu gitu. Satu kegiatan drone-nya ya itu aja. Saya kira kayak gitu. Nah Mas, ada nggak sih Mas saran-saran nih buat kalau misalnya aku juga teman-teman yang lain adik-adik kita nanti itu mau jadi pilot drone gimana Mas? Bisa sih. Jadi emang harus kalian belajar ilmu baru, ilmu menerbangkan drone. Paling enggak paham regulasi yang ada di Indonesia itu seperti apa. Cara menerbangkan drone yang aman bertanggung jawab itu yang seperti apa. Ketinggiannya berapa. Terus sejauh apa drone itu. Jadi emang apa ya untuk teman-teman emang sangat disarankan bukan wajib sih emang mereka yang mempunyai passion di video atau foto ataupun pemetaan bisa menggunakan drone, tapi jangan lupa untuk menerbangkan drone itu bertanggung jawab itu sih. Ya seperti itu. Tuh seperti itu teman-teman. Mungkin di luar sana teman-teman pengen belajar soal drone, pengen memahami soal drone seperti apa, ya itu harus tahu regulasinya dulu. Kemudian kan tuh ada tiga lembaga ya, untuk drone sendiri. Kalian mau minatnya kemana? Mau ke komersial, mau ke sport, dan satu lagi tadi apa Mas? Hobi. Satu lagi hobi. Nah, dan seperti saran-sarannya dari Mas Yawanda sendiri harus paham regulasi dan seperti itu. Nah Mas, omong-omong kan tadi sudah lihat kita ada footage-nya dari Mas Yawanda waktu ngambil take drone. Nah, sekarang mungkin Mas Yawanda ada buka usaha nggak buat bikin usaha, ya mungkin job-joban lah, bisa aku bilang gampangnya job-joban buat nganu drone, ada nggak bikin usaha kayak gitu? Emang awalnya sih dari awal kenal drone emang langsung bikin nama sih. Oh langsung buka usaha ya? Iya langsung buka usaha. Nah. Namanya One Aerial Surabaya. One Aerial Surabaya. Ada itu Instagramnya atau YouTube-nya? Mungkin dari teman-teman sekalian nih yang mau ngambil footage drone bisa langsung aja hubungi Mas Yawanda di apa One Aerial SBY Instagram. One Aerial SBY. Nah, itu bisa dicek nanti di kolom deskripsi juga. Nah, ya kita udah banyak obrol-obrolan, sudah kita mempelajari berbagai macam soal drone, hubungannya dari kok bisa dari anak oceanografi pindah ke drone itu seperti apa. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau gitu cukup sampai di sini saja obrolan kita. Sebelumnya terima kasih sekali Mas Yawanda buat datang ke sini, dan juga kalau boleh nih Mas Yawanda untuk kedepannya nanti dari teman-teman litbangnya himpunan kalau mau bikin kerjasama buat pelatihan Mas. Boleh. Mau saya Mas. Bisa diadakan sih. Bisa ya? Nah tuh buat teman-teman kalau mau
belajar lebih lanjut tentang drone, kalau insya Allah kedepannya kita akan buat pelatihan tentang drone, teman-teman ikut. Tetap pantengin aja Instagramnya Himpunan Mahasiswa Oceanografi di @himaos.uht. Nah, sekali lagi Mas, terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu, terima kasih kepada para penonton yang sudah menyaksikan podcast pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, aktifkan tombol lonceng, serta komentar, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kalau begitu, sesuai jargon kita Mas, di laut kita jaya. Bersama Oceanografi. Oke, terima kasih. Saya Dava Ramadan, pamit undur diri.